Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati yakni Bapak dosen pengampu mata kuliah Studi Al-Quran yakni Bapak Karyono MPDI dan serta teman-teman yang berbahagia, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita telah berikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa berkumpul walaupun hanya lewat video ini. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam tidak lupa kita hanturkan dan junjungkan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang menerang pada saat ini. Baiklah, di sini saya selaku ketua kelompok 5 ingin memperkenalkan nama-nama kelompok kami, yakni yang beranggota saya sendiri, Riansa Abdul Hamid Amar Rohid, Afrika Dwi Cahyanti, Apina dan Sakina Alhad. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil makalah kami, yakni yang bertema qasas dan dalam Al-Quran. Baiklah, tanpa panjang lebar, langsung saja ke pembahasan, yakni materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, tanpa panjang lebar, langsung saja pembahasan yang pertama, yakni mengenai pengertian qasas dalam qasas Al-Quran. Kata qasas merupakan bentuk jamak dari kata kisos yang berarti mengikuti jejak, pengulangan kembali masa lalu atau cerita. Secara bahasa, kata al-qasuh berarti mengikuti jejak atau mengungkapkan masa lalu. Secara terminologis, qasas adalah kisah-kisah dalam Al-Quran yang menceritakan hal ihwal umat-umat terdahulu dan nabi-nabi serta peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, akan terjadi. Mencermati batasan qasas ini, tampak bahwa qasas dalam Al-Quran tidak hanya memuat kisah yang telah terjadi saja, melainkan hal yang sedangkan akan terjadi sekalipun. Ini merupakan indikasi bahwa kisah Al-Quran sangat luar biasa. Pantas jika orang-orang musyrikin mempersalahkan kisah-kisah dalam Al-Quran. Bahkan, perkenalkan, nama saya Afrika Dwi Jayanti. Saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara Riansa, yaitu macam-macam kasa Al-Quran. Adapun macam-macam kasa Al-Quran ada 3, yaitu yang pertama, kisah para nabi terdahulu. Cerita ini mencakup dakwah mereka pada kaumnya, mukjizat mereka, sikap penentang para nabi, proses dakwah dan perkembangannya, balasan terhadap orang-orang kafir dan para penista. Seperti yang pertama, kisah Nabi Adam, Quran Surat Al-Baqarah 30-39, Al-A'raf 11 dan lainnya. Yang kedua, kisah Nabi Nuh, Quran Surat Hud 25-49. Yang ketiga, kisah Nabi Hud, Quran Surat Al-A'raf 65, 72, 50, 58. Yang keempat, kisah Nabi Idris, Quran Surat Maryam 56-57, Al-Anbiya 85-86. Yang kelima, kisah Nabi Yunus, Quran Surat Yunus 98, Al-An'am 86-87. Yang keenam, kisah Nabi Lut, Quran Surat Hud 69-83. Yang ketujuh, kisah Nabi Saleh, Quran Surat Al-A'raf 85-93. Yang kedelapan, kisah Nabi Musa, Quran Surat Al-Baqarah 49-61, Al-A'raf 103-157 dan lainnya. Yang kesembilan, kisah Nabi Harun, Quran Surat An-Nisa 163. Yang ke-10, kisah Nabi Daud, Quran Surat As-Saba 10, Al-Anbiya 78. Yang ke-11, kisah Nabi Sulaiman, Quran Surat An-Nam
15, 44, Sabah 12 sampai 14. Yang ke-12 kisah Nabi Ayub, Quran surat Al-An'am 34, Al-Anbiya 83 sampai 84. Yang ke-13 kisah Nabi Ilyas, Quran surat Al-An'am 85. Yang ke-14 kisah Nabi Ilyasa, Quran surat Syad 48. Yang ke-15 kisah Nabi Ibrahim, Quran surat Al-Baqarah 124, 132, Al-An'am 74 sampai 83. Yang ke-6 kisah Nabi Ismail, Quran surat Al-An'am 86 sampai 87. Yang ke-17 kisah Nabi Ishak, Quran surat Al-Baqarah 133 sampai 136. Yang ke-18 kisah Nabi Yakub, Quran surat Al-Baqarah 132 sampai 140. Yang ke-19 kisah Nabi Yunus, Quran Yunus 3 sampai 102. Yang ke-20 kisah Nabi Yahya, Quran surat Al-An'am 85. Yang ke-21 kisah Nabi Zakaria, Quran surat Maryam 2 sampai 15. Yang ke-22 kisah Nabi Isa, Quran surat Al-Maidah 110 sampai 120. Yang ke-23 kisah Nabi Muhammad, Quran surat At-Takwir 22 sampai 24, Al-Furqan 4, Abasa 1 sampai 10, At-Taubah 43 sampai 57 dan lainnya. Kisah para nabi tersebut menjadi informasi yang sangat berguna bagi upaya meyakini para nabi dan rasul Allah. Keimanan para nabi dan rasul merupakan suatu keharusan bagi umat Islam yang harus ditanamkan semenjak dini. Tanpa adanya keyakinan ini, seseorang tidak akan bisa membenarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam kitab Allah yang berisi berbagai macam perintah maupun larangannya. Jika seseorang telah memiliki kemantapan dalam mengimani para nabi dan rasul, mereka akan dibawa dalam suatu keyakinan yang sama-sama diimani semua nabi, yakni keesaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Apikah Dwi Cayanti, yakni macam-macam khusus Al-Quran. 2. Kisah-kisah yang menyangkut pribadi-pribadi dan golongan dengan segala kejadiannya yang telah difirmankan oleh Allah untuk menjadi bahan renungan dan pelajaran. Misalnya A. Kisah tentang Luqman, Quran surah Luqman ayat 12-13. B. Kisah tentang Zulkarnain, Quran surah Al-Kahfi ayat 83-95. C. Kisah tentang Ashabul Kahfi, Quran surah Al-Kahfi ayat 9-26. D. Kisah tentang Talut dan Jalut, Quran surah Al-Baqarah ayat 246 sampai 251. E. Kisah tentang Yajud Ma'fus, Quran surah Al-Anbiya ayat 95 sampai 97. F. Kisah tentang bangsa Romawi, Quran surah Ar-Rum ayat 2 sampai 4. G. Kisah tentang Maryam, Quran surah Al-Imran ayat 36 sampai 45 dan lain-lain. H. Kisah tentang Fir'aun, Quran surah Al-Baqarah ayat 49 sampai 50 dan lain-lain. I. Kisah tentang Korun, Quran surah Al-Qasas ayat 76 sampai 79 dan lain-lain. Kisah tersebut ada yang patut kita teladani dan tidak perlu diteladani. Kisah teladan dari selain para nabi dan rasul dapat dijadikan pelajaran bahwa meskipun tidak sebagai nabi dan atau rasul, manusia tetap berjuang menjadi orang baik yang bisa menjadi pilihan dan teladan. Sedangkan kisah yang tidak patut diteladani juga bermanfaat bagi upaya penjagaan diri agar tidak terjerumus pada perbuatan yang sama. Selanjutnya ketiga,
Kisah-kisah yang menyangkut peristiwa-peristiwa pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti kisah tentang Ababil, Quran Surah Al-Fil ayat 1 sampai 5. Dan kedua, kisah tentang hijrahnya Nabi, Quran Surah Muhammad ayat 13. Ketiga, kisah tentang perang Badar dan Uhud, Quran Surah Al-Imran. Keempat, kisah tentang perang Hunain dan At-Ta'bud, Quran Surah Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Apina. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, Saudara Abdul Hamid Ammarohid, yaitu tentang kisah dijadikan hukum. Kisah dalam Al-Quran dan hadis mencakup persoalan akidah, keteguhan iman, taubat, berbakti kepada orang tua, mengendalikan hawa nafsu, larangan menegak khamar, tata cara hidup bermasyarakat, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, kisah Qabil dan Habil, yaitu suatu kisah yang melambangkan pertentangan antara kebaikan dan keburukan, di mana Qabil membunuh Habil. Hal ini merupakan awal terjadinya pembunuhan di muka bumi. Setelah pembunuhan, bagaimana cara mengubur jenazah telah dicontohkan dalam kisah tersebut. Kisah lainnya juga menunjukkan tentang pelaksanaan kurban, seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Oleh sebab itu, kisah dalam Al-Quran juga dapat dijadikan hukum atau patokan dalam melaksanakan kehidupan di muka bumi ini. Melalui kisah pula, Al-Quran memberikan nasihat dan bimbingan kepada manusia tentang hikmah di balik peristiwa-peristiwa tertentu. Hal ini tercantum di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Yusuf ayat 111, yang artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Dalam sebuah hadis juga diriwayatkan Ibnu Umar, Rasulullah menceritakan tentang hukuman bagi orang-orang yang di dalam hidupnya menyiksa dan menyanyiakan makhluk ciptaan Allah, seperti sabda Rasulullah yang berbunyi, ada seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing yang ia ikat dan tidak ia beri makan. Wanita itu tidak membiarkan binatang itu lepas mencari makanan berupa hewan-hewan kecil di muka bumi ini. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Malik, dan Abu Daud. Perkenalkan, nama saya Sakina Alhad. Saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu tentang hikmah qasas dalam Al-Quran. Hikmah atau tujuan umum dari kisah Al-Quran ialah pengambilan pelajaran untuk memperkokoh keimanan dan membimbing ke arah perbuatan yang baik dan benar. Adapun hikmah atau tujuan khusus dari kisah Al-Quran ialah, yang pertama, mengungkapkan kemantapan wahyu dan risalah serta mewujudkan rasa puas dalam menerima wahyu bahwa Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan kisah-kisah tersebut kepada umatnya. Yang kedua, menjelaskan prinsip dakwah agama Allah dan keterangan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh masing-masing nabi. Yang ketiga, menjelaskan bahwa Allah menolong dan mengasihani Rasul beserta orang-orang yang beriman dan menyelamatkan mereka dari bencana. Yang keempat, memantapkan kedudukan kaum mukminin, menghibur mereka dari kesedihan, meneguhkan hati Nabi dan serta sebagai peringatan bagi para pendusta agama. Yang kelima, menunjukkan kebenaran Al-Quran melalui kisah-kisahnya. Yang keenam, mengoreksi pendapat para ahli kitab yang suka menyembunyikan keterangan dan petunjuk kitab sucinya. Dan yang terakhir, menanamkan pendidikan akhlakul karimah kepada para pengkajinya. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.